البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan al-kalam yang telah kita lewati pada pembahasan yang lalu, bahwasanya al-maqru', demikian pula al-mahfuz dan al-maktub adalah apa? Adalah kalamullah. Sedangkan tintanya, kertasnya, kemudian perbuatan hamba yang membaca, maka itu adalah makhluk. Nah, ini harus sudah bisa membedakan. Sekarang kita lanjutkan. Wa kadzalikal farqu bainal qira'ati allati hiya fi'lul qari'i wal maqru' alladhi huwa qaulul bari. Ya. Sampai di situ kan? Demikian pula perbedaan antara qiraah, yaitu bacaan yang hal tersebut adalah perbuatan qari', perbuatan orang yang membaca, dengan al-maqru' yang dibaca, alladzi huwa qaulul bari, yang itu adalah perkataan al-bari. Man lam yahtadi lahu fahuwa dhalun aidha. Siapa saja yang tidak mendapatkan petunjuk untuk bisa membedakan antara dua perkara tadi, apa itu? Antum konsentrasi dengarkan ini, itu di luar konsentrasi. Ya. Apa yang perlu dibedakan di sini, Muhammad? Iqbal. Nah, qiraah qari' dan apa? Al-maqru', yaitu yang dibaca. Harus bisa membedakan. Kalau qiraah yang itu merupakan fi'lul qari', hukumnya mukasyah. Makhluk atau ghairu makhluk? Qiraah perbuatan si hamba, makhluk. Sedangkan al-maqru' yang dibaca, yang itu adalah qaulul bari, berarti bukan makhluk. Nah, siapa saja yang tidak bisa membedakan hal ini, maka dia sesat. Nah, telah apa? Terjatuh dalam kesesatan. Walau anna insanan wajada fi waraqatin maktuban ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah maka itu batil. Nah, ketika mendapati dalam kertas tertulis kalimat ini, min khatin kana ma'rufan, dari khat yang telah diketahui, ya, orangnya sudah tahu. Nah, ini khat si fulan. Min katibin. Nah, itu lebih bagus. Nah, tempat itu ada katibin. Nah, coba min khatin katibin ma'rufin, itu berarti enggak ada kananya. Baik. Min khatti katibin ma'rufin, dari khat seorang penulis yang ma'ruf.
Kalau dicetakan saya min khatin kana ma'rufan, yaitu dari khat yang khat itu sudah dikenal, sama maknanya. Tapi makna yang dicetakan antum lebih gamblang. Laqala, maka dia akan mengatakan hadza min kalami Labid haqiqatan. Wa hadza khattu fulanin haqiqatan. Wa hadza, naam, yaitu kullu syai'. Maksudnya apa kalimat tadi? Ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Naam, haqiqatan. Wa hadza khabarun haqiqatun. Wa hadza khabarun haqiqatan. La wala tashtabih hadhihi al-haqiqata bil ukhra. Hadhihi al-haqiqatu bil ukhra. Ha? Habrun. Naam. Wa hadza kullu syai'in haqiqatan. Terus wa hadza habrun. Sebutan tuh habrun. Baik. Wala tashtabihu hadhihi al-haqiqatu bil ukhra. Nah, sekarang perhatikan ikhwan, beliau memberikan penerapan untuk menunjukkan perbedaan tentang masalah apa qiraah dan makruh tadi. Ketika kita mendapati tulisan, ya, suatu lembaran di situ tertulis naam syair ini, maka kita tahu ketika kita lihat, oh ini tulisannya tulisan si fulan, tahu. Berarti naam tulisannya adalah penulisnya kita tahu fulan. Tapi kalam yang ditulis itu kan jelas, ya kan? Orang sudah paham ini adalah kalam Labid. Ya, Labid bin Rabi'ah Ibni Amir as-Sahabi asy-syair al-masyhur. Naam. Ala kulli syai'in ma khalallaha batilu. Sampai-sampai Nabi mengatakan asdaqu kalimatin qalaha asy-syair kalimatul Labid. Naam. Sejujur-jujur kalimat, sebenar-benar kalimat yang dikatakan oleh penyair adalah kalimat Labid ini. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah, naam, taib, yang disembah itu batil. Ketika tahu, naam, walaupun ini kita tahu tulisannya misalnya tulisan si Muhammad, tapi ketika ditanya hadza kalamu man, ini kalam siapa? Enggak akan mungkin dia mengatakan ini kalam Muhammad, tapi mesti menisbahkan kepada yang pertama kali mengucapkan syair tersebut siapa? Ini kalam Labid bin Rabi'ah. Taib. Dan itu memang kalam beliau secara hakiki, ya tidak? Dan khatnya ini khat si fulan, ya, secara hakiki. Naam. Taib. Naam. Wa hadza kullu syai'in. Ya, maksudnya ini takbir tempat kalian dikurung atau dikasih tanda petik tidak? Hah? Dikasih tanda petik biar maksudnya enggak bingung. Baik. Dan ini kullu syai'in maksudnya, nah, lafaz tersebut kalimat kullu syai', segala sesuatu, itu juga hakikah. Dan habr kalau dalam cetakan kalian berarti yang dimaksud tinta untuk menulis juga apa? Hakikah, dia makhluk. Nah, jangan sampai rancu antara hakikah yang satu dengan yang lainnya. Harus bisa membedakan mana nah penerapannya. Kalamnya Labid, ya kan? Tapi tulisannya si fulan. Nah, tintanya ya tinta yang digunakan oleh si fulan. Nah, kalau kita terapkan pada Al-Qur'an, nah, tetap terapkan pada Al-Qur'an yang tertulis di mushaf, maka yang tertulis adalah apa? Kalamullah, bukan makhluk. Sedangkan tintanya
makhluk. Kertasnya makhluk. Ya kan? Ketika dibaca, maka bacaan makhluk atau bukan? Bacaannya makhluk, bacaan perbuatan. Ya, perbuatan si hamba itu makhluk. Sedangkan yang dibaca apa? Yang dibaca bukan makhluk. Nah, ini harus kita sudah mampu membedakan dengan jelas, ya, Pak. Oleh karena itulah ketika seorang bersumpah dengan bil Quran, nah, aku bersumpah dengan Al-Quran, boleh tidak? Boleh tidak, Arin? Boleh. Kenapa? Karena Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran sifat, ya, Al-Quran kalamullah, sifat min sifati. Tapi kalau bil mushaf, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena dalam mushaf ada kertas, ada tinta, ya kan? Harus dibedakan. Oleh karena itulah, akhwani fillah, ketika seorang bersumpah dengan itu, kalau kemudian diangkat mushaf di atasnya, ini termasuk metode sumpah yang mubtada'ah. Nah, bersumpah tidak perlu kemudian harus diangkat di atas kepalanya Al-Quran. Karena seorang yang memiliki ketakwaan, dengan menyebut nama Allah atau sifat dari sifat-sifatnya, maka itu sudah cukup baginya untuk betul-betul berkata jujur. Qala wal Qur'anu fil asli masdarun fataratan yudhkaru wa yuradu bihil qira'ah. Qala ta'ala wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Wa taratan yudhkaru wa yuradu bihil makruh. Qala ta'ala fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Nah, sekarang ikhwan, pembahasan berikutnya, perhatikan kata Al-Qur'an itu pada asalnya adalah masdar. Kemudian terkadang disebutkan dan diinginkan dengannya adalah qiraah. Ya, diinginkan dengan lafaz Al-Qur'an adalah qiraah, berarti masdar, ya, qiraah berarti kembali ke fiilnya, paham? Seperti contoh wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Maksudnya apa? Qiraatul fajr, yaitu qiraah bacaan di pagi hari waktu fajar. Nah, bacaan Al-Quran di pagi hari masyhud, disaksikan oleh para malaikat. Demikian pula waqala sallallahu alaihi wasallam zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Perhatikan di sini, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Salah kalau seorang mengatakan apa? Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Al-Quran tidak perlu dihiasi. Maksudnya apa? Hiasilah qiraatul Quran, qiraah kalian hiasi dengan suara kalian yang bagus, bacaan yang bagus. Nah, itu maksudnya zayyinul Quran. Bukan apa Al-Qurannya dihiasi, ya. Ini, bagaimana menghiasi Al-Quran dengan suara kita? Padahal Al-Quran kalau yang diinginkan kalamullah itu sudah tidak perlu hiasan, paham? Karena sudah paling bagusnya, paling indahnya, paling mulianya. Berarti makna zayyinul Quran ay zayyinul qiraah. Paham? Hiasilah qiraah kalian. Berarti kembali ke perbuatan kita, paham? Perbuatan kita yang butuh dihiasi, butuh diperbagus dengan suara-suara kita, diperbagus tajwidnya. Naam. Ini. Nah, ini contoh datangnya Al-Quran dengan makna apa? Makna apa ini, Hudzaifah? Al-Quran bermakna qiraah. Berarti kalau dimaknakan qiraah itu kembali ke fi'il makhluk, perbuatan makhluk, paham? Wa taratan yudhkaru wa yuradu bihil makruh, dan terkadang disebutkan dan diinginkan dengannya al-makruh, yang dibaca. Nah, yang dibaca. Dan inilah kebanyakan penggunaan Al-Quran kalau kita mutlakkan, ya kawan. Setiap kita menyebut Al-Quran, 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 maka langsung pemahaman kita terarah kepada makna yang kedua ini, yaitu bermakna apa? Apa, Mujahid? Yang dibaca bermakna al-makruh. Al-Quran yang dibaca. Karena itulah yang kita maksudkan mesti dalam benak kita, ya kan?
Dan ini yang dibahas memang Al-Qur'an kalamullah, berarti maksudnya yang dibaca ini al-maqru', ya, kalamullah, bukan makhluk. Qala ta'ala fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Fa idza qara'tal Qur'an, itu Al-Qur'an yang kita baca ini, yang bukan makhluk, yang merupakan kalamullah. Faqala ta'ala wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, ya dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kalian dirahmati. Baik. Jadi dua ayat Al-Qur'an bermakna al-maqru', yang pada makna inilah kebanyakan benak kita terarah langsung, dalam pemahaman kita langsung terarah pada makna ini ya kawan. Al-Qur'an yang ada pada kaum muslimin yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang bermakna al-qiraah. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna hadzal qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan atas 7 huruf. Nah, taib sab'ati ahruf, terjadi khilaf yang panjang ya kawan di kalangan ulama tentang maknanya. Taib khilaf yang sangat banyak tentang pemaknaan sab'ati ahruf. Tapi yang jelas sab'ati ahruf itu bukan maksudnya 7 qiraah yang masyhur, qiraah sab'ah, bukan. Nah, dan dari sekian penjelasan yang disebutkan oleh para a'immah, pendapat yang paling kuat wallahu taala a'lam, bahwasanya Al-Qur'an diturunkan ala sab'ati ahruf, atas 7 huruf, maksudnya sab'atul lughat, atas apa? 7 bahasa, 7 lughat dari lughah Arabiyah, bukan kemudian 7 bahasa-bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis, tidak. Ala sab'ati lughat, yaitu lughat dari lughah-lughah Arabiyah. Ila ghairi dzalika minal ayati wal ahadits ad-dallati ala kullin minal ma'nayainil madhkurain. Ya, dan selain itu dari ayat-ayat serta hadis-hadis yang menunjukkan kepada masing-masing dari 2 makna yang disebutkan tadi. Baik. Berarti dari sini akhwan. Nah, ketika dikatakan akhwan Al-Qur'an makhluk atau ghairu makhluk. Ya, Al-Qur'an makhluk atau ghairu makhluk. Maka di sini butuh tafsil, paham? Tapi ketika seorang mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, ini jelas lengkap sudah. Ya kan, Al-Quran kalamullah, berarti Al-Quran yang diinginkan makna mana? Makna mana wahyu? Al-qiraah atau al-maqru'? Maqru' yang dibaca. Ya paham? Kalau kita lengkapi keyakinan ahli sunnah, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Sebenarnya kalau cukup Al-Quran kalamullah kemudian diam, maka dulu sebelum muncul fitnah Mu'tazilah cukup, ya kan? Namun setelah munculnya mereka, maka tidak cukup untuk kita diam di situ, tapi harus diperjelas Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Nah, tapi kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, nah di sini kalau kita naik lebih detail lagi ya kawan, ya kita naik lebih detail lagi, maka butuh perincian, ya kan? Kenapa? Karena makna Al-Quran punya 2 kemungkinan. Kita katakan kalau yang kamu inginkan makna Al-Quran itu adalah masdar qiraah, ya bermakna qiraah, maka jawabannya apa jawabannya? Makhluk. Paham? Kenapa makhluk? Karena itu fi'lul qari', perbuatan orang yang membaca, dan telah kita lewati af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba adalah apa? Makhluk. Apa dalilnya?
Naam, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian lakukan. Baik. Kemudian kalau yang diinginkan dengan kata Al-Qur'an maknanya al-maqru' yang dibaca, maka itu hukumnya berarti makhluk atau bukan makhluk? Bukan makhluk. Naam. Baik, berarti itu al-maqru', al-masmu', naam, atau al-maktub, ya kan? Fil mushaf itu semuanya hukumnya adalah apa? Kalamullah ghairul makhluk. Ya, sampai di sini harus sudah betul-betul paham ya, kawan. Dibolak-balik oleh apa? Orang-orang Mu'tazilah, kemudian ekor-ekor mereka baik gaya lama maupun gaya baru dari semua jenis Mu'tazilah, antum jangan sampai terkecoh. Dan sengaja di sini memang Imam Ibn Abil Izz rahimahullah taala paparkan panjang lebar tentang membantah syubhat mereka, karena fitnah ini fitnah yang naam dulu merupakan fitnah besar. 3 kurun kekhalifahan akan menjadi doktrin naam negara saat itu. Doktrin negara. Naam 3 kurun kekhilafahan. Bahkan manusia diuji, dicambuk, dipenjara gara-gara itu. Nasallallahu al-afiyah. Dan sekarang tidak sedikit pula masuk ke pemikiran-pemikiran anak muda. Nah, terkadang, yang enggak belajar sunnah, kawan. Nah, apalagi yang memiliki, sedikit semangat keagamaan tapi tidak ketemu pendidik yang sunnah. Disodori seperti ini bingung. Al-Quran makhluk atau ghairu makhluk? Nah, dulu saya pertama kali ditanya ini ketika masih SMA dulu, oleh anak-anak PII, kakak kelas. Nah, yang ikut organisasi PII. PII dulu itu kalau dari sisi keyakinannya seperti HT. Mu'tazilah. Dari sisi akidah Mu'tazilah. Makanya disodorkan ini. Ya, saya bingung namanya orang dari NU dulu. Apa enggak pernah dikenalin seperti ini. Akhirnya pakai akal-akalan. Nah, bukan Allah, Al-Quran bukan Allah, berarti makhluk. Nah, gitu saja. Nah, karena pertanyaan namanya anak sekolah. Anak sekolah kan biasa jawabnya cuman apa? Cuman pilihan, ya kan? Dikasih pilihan ya harus milih. Tidak ada kata wallahu a'lam bagi mereka. Harus jawab. Nah, alhamdulillah atas hidayah. Wa illa ikhwan, masuk dalam perangkap organisasi ini. Nah, dan organisasi-organisasi yang lain, nasallallahu al-afiyah. Maka bersyukur antum semua atas hidayah di atas sunnah, di atas dakwah yang hak. Banyak-banyak mohon pada Allah Subhanahu wa taala istiqamah sampai akhir hayat. Karena telah kita lihat di keyakinan, kalau seorang paham atas konsekuensi keyakinan ini, meyakini Al-Quran itu makhluk dan tahu konsekuensinya bahwasanya apa berarti penolakan terhadap sifat kalam, ya tidak? Penolakan terhadap sifat kalam, maka hukumnya apa? Asalnya hukumnya kafir, hukumnya kufur. Telah kita lewati karena ini keyakinan Jahmiyah asalnya. Tapi karena saking banyaknya syubhat, udzur bagi orang-orang yang jahil. Qala fal haqa'iqu laha wujudun 'ainiyyun wa dhihniyun wa lafdhiyyun wa rasmiyyun. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Tayyib, yang diambil ikhwani fillah pembahasan ini dari Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnul Qayyim dalam Mukhtasarus Shawa'iq mengupas ini. Tayyib, dan Shawa'iqul Mursalah sebagaimana namanya ikhwan, yaitu apa? Halilintar yang dikirim, itu memang ya halilintar untuk ahlul batil. Ibnul Qayyim bantah ahlul batil dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya, juga Jahmiyah. Terutama Jahmiyah di sini. Dengan apa? Bantahan yang luar biasa dalam kitabnya ini. Mukhtasarnya saja ikhwan, subhanallah, apalagi asalnya. Cuman sayang asal dari apa? Shawa'iqul Mursalah malah belum
dicetak lengkap, belum ketemu semuanya. Tapi alhamdulillah beliau mengarang kitab aslinya juga mengarang ringkasannya, dan yang sampai ke kita baru ringkasan. Adapun yang aslinya belum sempurna, baru sebagian. Nah, haqaiq ikhwan, hakikat suatu perkara, perhatikan. Hakikat dari suatu perkara ini memiliki apa? Wujudun aini, wujudun zihni, wujudun lafzi, dan wujudun rasmi. Nah, ini sedikit mengupas tentang apa? Tentang istilah mereka untuk kita tahu. Nah, berhubungan dengan kalam. Wujudul ain yang dimaksud wujudul ain ya ikhwan, yaitu wujudul mawjudati fi anfusiha wa dzawatiha. Wujudul ain yaitu wujudnya zat itu, ya, wujudnya zat itu secara betulan. Contohnya misalnya apa? Wujudnya Z di rumah. Z memang ada di rumah. Wujudnya atau adanya Z di rumah itu dinamakan dalam istilah ini apa? Wujudun aini. Memang zatnya si Z itu ada, itu namanya wujudun aini. Kemudian yang kedua apa? Wujudun zihni. Wujudun zihni itu keberadaan tapi hanya ada di zihn, yaitu adanya di pikiran, di benak kita, di hati kita. Nah, wujudun zihni yaitu ada di hati kita, di pikiran kita hal tersebut. Ini namanya wujudun zihni. Baik. Sedangkan wujudul lafzi, ya, wujudun lafzi itu adalah at-ta'bir 'anil haqa'iq bil lisan, pengungkapan suatu perkara dengan lisan kita. Maka wujudun apa? Lafzi, memang ada pengucapannya. Sedangkan yang keempat wujudun rasmi, yaitu apa? Kitabatuhu bil banan, yaitu penulisannya di benak kita. Nah, sekarang dari keempat jenis maujudat, nah, hakikat tersebut kita akan terapkan, kata beliau, walakinal a'yan tu'lamu thumma tudhkaru thumma tuktabu. Baik. Akan nabi perkara-perkara itu, nah, awalnya apa? Tu'lamu, diketahui dulu. Setelah diketahui, thumma tudhkaru, kemudian disebut. Baru setelah disebut thumma tuktab. Ini semua perkara kan demikian. Kita belajar ya kawan. Kita belajar misalnya, belajar. Ketika ingin mempelajari suatu hal, maka tu'lam, diketahui dulu. Baru disebut, ya kan? Baru ditulis. Nah, fa kitabatuha fil mushaf hiyal martabatur rabi'ah. Sehingga penulisan kalamullah, ya, penulisan Al-Quran di mushaf itu adalah pada apa? Martabatur rabi'ah, martabat yang keempat. Baik. Wa ammal kalam fa innahu laisa bainahu wa bainal mushafi wasithah, bal huwa alladhi yuktabu bila wasitatin dhihnin wala lisan. Adapun kalam, maka sungguhnya tidak ada antara kalam tersebut dengan mushaf perantara, tidak ada wasithah. Naam, bal huwa alladhi yuktabu bila wasitati dhihnin wala lisan. Bahkan Al-Qur'an itu ditulis tanpa ada perantara dzihn, tanpa ada perantara pikiran maupun lisan. Kenapa? Karena tidak boleh kita samakan itu dengan yang ada pada manusia. Nah, kita yakini saja secara ringkasnya. Kalau bingung ya kawan, ini sedikit terlalu mendalam bagi yang belum paham. Intinya tadi yang harus antum pegang, pembedaan tadi antara qiraah dan makro, juga makna Al-Quran yang memiliki dua kemungkinan tadi, itu pegang erat-erat. Adapun mengenai haqa'iq yang empat ini, insyaallah nanti kita lanjutkan penjabarannya lebih detail lagi bagi yang belum paham. Baik. Kemudian bedakan tadi ayat-ayat tentang makna Al-Quran, apakah diinginkan qiraah atau makruh. Ya. Baik. Barakallahu fiikum, naktahi bihadza, subhanakallah.